Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun biqaulillahi ta'ala fil qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tidak ada kata dan kalimat yang layak kita persembahkan selain menghadirkan syukur kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita yang masih memperkenankan kita berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang sama-sama kita mahkotai dengan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dalam bentuk yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala macam bentuk larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terus menerus kita hadirkan dan persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiyur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Nabiyul Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiyul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya sebagai umatnya, semoga kita semuanya dapat dengan serius dan sungguh-sungguh serta kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu riwayat ketika Fathul Makkah terjadi, ada di antara orang-orang penghuni kota Mekah yang melarikan diri. Salah satunya adalah Wahsy bin Harb, orang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib.
Wahsy salah satu daripada orang yang melarikan diri ketika Fathul Mekkah itu terjadi, dan sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, diriwayatkan Wahsy bin Harb mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keinginannya untuk memeluk agama Islam. Ia masih takut dan khawatir berjumpa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beban dosa besar yang pernah ia lakukan, dan salah satunya adalah membunuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangannya sang Rasul, singa padang pasir, pejuang hebat Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam suratnya itu Wahsy berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ingin rasanya aku memeluk agama Islam, tapi sepertinya aku terhalang oleh firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69, di mana Allah berfirman, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa yaznun wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'azab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Wahsy berkata kepada Rasul, ayat ini sepertinya membatasiku untuk kembali kepada Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia-manusia yang tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang orang yang membunuh manusia kecuali bil haq. Kemudian yang berikutnya tidak berzina. Kata Wahsy, ketiga-tiganya ini aku melakukannya. Aku merasa terhalangi karena aku menyekutukan Allah, aku menyembah berhala, aku membunuh orang yang tak pantas aku bunuh, bahkan yang aku bunuh adalah orang terbaik dalam pasukan muslimin, dan aku budak terbiasa berzina dengan budak yang lainnya. Dan Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Yang melakukan perbuatan tersebut dia akan datang menjumpai Allah dalam keadaan beban dosa yang amat sangat besar. Yudha'af lahul azab, Allah akan timpakan ia azab yang bertubi-tubi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhrud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam kehinaan di neraka tersebut. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku dapat memeluk Islam jika ayat ini tentu saja berlaku padaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun membalas surat dari Wahsy dan mengirimkan kepadanya, dan balasannya adalah firman Allah surat Al-Furqan ayat yang ke-70, di mana Allah berfirman, "Illa man taba wa amana," kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian taubatnya itu diiringi dengan keimanan yang kokoh dan kuat, wa amila amalan salihah, lalu melakukan amal saleh. Dalam pertaubatannya itu setelah diiringi dengan keimanan dan diikuti dengan amal saleh yang baik, lalu kata Allah, "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan yang telah dilakukan sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala akan tutup berdasarkan kebaikan yang telah dilakukan pada waktu itu, yaitu dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahima, wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan penuh kasih.
Surat yang dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dibaca oleh Wahsy, dan Wahsy kembali mengirim surat kepada sang Rasul, wahai Rasul, aku telah baca firman Allah tersebut dan ternyata di situ ada syarat. Ada syaratnya, yaitu bertaubat, kemudian beriman dan melakukan amal saleh. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu nanti amalku bakal diterima atau tidak, karena ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat itu sampai lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacanya, dan kemudian Rasul membalasnya dengan firman Allah, surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbagi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cenderung cintanya kepada karunia Allah jauh lebih besar kepada sang pemilik karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain daripada itu, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri firman-Nya, wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Barang siapa yang dalam hidupnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang berada dalam lingkaran dosa yang amat sangat besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat tersebut dikirimkan kepada Wahsy dan sampai kepadanya. Kemudian dia membacanya, dan lagi-lagi dia membalas, mengirimkan lagi surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan, wahai Rasulullah, pada ayat ini aku telah membacanya dan ternyata masih ada syarat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan sesuai yang dikehendakinya. Lalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan lembut dan santun Rasul yang mulia kembali mengirimkan balasan kepada Wahsy bin Harb. Balasannya yaitu berbentuk firman Allah, surat Az-Zumar ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Begitu indahnya kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memanggil mereka yang terjerembab dengan dosa dan segala macam bentuk kemaksiatan. Allah memanggilnya dengan kata yang lembut. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, yang hidupnya lari dari orbit ilahiyah. Allah hibur mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa. Ayat ini tanpa syarat sudah. Dan ketika dikirimkan kepada Wahsy dan dia membacanya, langsung dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sekarang saya siap untuk berislam, karena firman Allah yang ini yang engkau kirimkan kepadaku tanpa syarat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa, semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah
Maha Pengampun dan penuh kasih. Allah menutup firman-Nya bahwasanya pengampunan Allah itu dengan mahkota kasih sayang-Nya. Pengampunan Allah berbeda dengan pengampunan manusia. Pelaku kesalahan di dunia kemudian dia mendapatkan hukuman yang dibuat oleh manusia, bisa jadi dia dipermalukan, bisa jadi dia dihukum dengan ditahan sekian tahun lamanya. Ada hal perih yang dia rasakan, pedih yang dia rasakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan pengampunannya, Allah katakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan penuh kasih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah rahmat Allah yang dipersembahkan kepada setiap hamba-hambanya jika benar-benar sang hamba itu menyadarinya dan mau datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama salafus salihin mengatakan setidaknya ada 3 syarat utama ketika seorang hamba Allah ingin datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai At-Tawwab, sang penerima tempat kembali. Dan tempat kembali kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan mereka yang bertaubat sudah pasti beristighfar, tetapi mereka yang beristighfar belum tentu mereka bertaubat, karena istighfar tak butuh syarat, tetapi taubat butuh syarat. Setidaknya 3 syarat utama. Yang pertama, para ulama salafus salihin mengatakan at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Dia mengosongkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Dia menyesali terhadap dosa-dosanya di masa lampau, sehingga dikatakan la taubata illa bin nadamah. Tidak ada taubat kecuali ada penyesalan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah wal azmu ala adamil audah, yaitu dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika 3 syarat utama ini dipenuhi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sebagai At-Tawwab, penerima kembalinya sang hamba-hambanya, tentu akan menerima kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama salafus sholihin mengatakan ketika seorang hamba Allah yang bergelimang dengan aneka kemaksiatan, sekian lama dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia sampai kepada titik kesadarannya dan lalu dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan pada saat dia kembali dan bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa dan nista yang dia lakukan, dan saat dia menjerit dan histeris memanggil ya Rabb, Allah akan menjawab panggilannya itu, labbaika ya abdi labbaik. Allah akan jawab panggilan hambanya yang sudah lama tidak datang kepadanya dengan 2 kali jawaban. Wahai hambaku, aku dengar panggilanmu, aku dengar seruanmu, aku dengar, kata Allah. Ketika hamba Allah yang sudah taat penuh dengan kesalehan, setiap malam datang kepada Allah, setiap malam dia bermunajat, setiap malam dia tilawatul Quran, setiap malam ketika dia berseru kepada Allah, Allah menjawab seruannya 1 kali, karena Allah sudah cukup familiar, Allah sudah cukup akrab dengannya. Tetapi untuk hamba Allah yang sekian lama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika dia datang kepada Allah, Allah menjawab panggilannya tersebut 2 kali, seakan-akan Allah menunjukkan ekspresi kerinduan Allah kepada hambanya tersebut, seakan-akan Allah ingin berkata kepadanya, selama ini kau kemana? Kau pergi dariku, kau jauh dariku, dan sekarang kau datang kembali kemari, kata Allah. Allah menyambutnya dengan penuh kasih dan sayangnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak mengherankan ketika Allah berfirman dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, memayungi segala sesuatu, amat sangat luas, kata Allah.
Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku yang begitu luas itu akan aku peruntukkan dengan orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita sungguh-sungguh menyiapkan kendaraan takwa kita, karena kendaraan takwa kita adalah kendaraan utama untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashi'in, wa niyatana niyatal mukhlasin, wa sujudana sujudal mutawadi'in, wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin, waj'al hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر.